Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kita dalam suasana libur dan kita sebagai aktivis daripada terapis berbagai macam disiplin ilmu mengadakan bakti sosial. Tujuan kita adalah memberikan dan mendukung dari warga khususnya di Kelurahan Bungur atau di sekitar Masjid Meranti, bahwasanya kepedulian kita terhadap warga untuk masalah kesehatan. Oleh karena itu kita semua penterapis dari berbagai disiplin ilmu, ada dari totok punggung, ada dari bekam, ada dari pasdu, dan ada berbagai macam disiplin ilmu terapis yang akan kita laksanakan dalam rangka membantu warga masyarakat yang mempunyai keluhan atau penyakit. Di sini kita siap penterapis bahwa komunitas, khususnya komunitas totok punggung, siap melaksanakan bakti sosial dimanapun berada. Oleh karena itu pada kesempatan ini bahwa di Masjid Meranti ini setiap saat dan berkala selalu mengadakan bakti sosial. Nah, sebagai ketua dari penanggung jawab bakti sosial adalah Pak Kohar, karena bekerja sama dengan DKM, pengurus masjid adalah Pak Ahyar dan Pak Atar yang saat ini beliau sebagai atau mereka sebagai DKM dari masjid ini. Nah, pelaksanaan daripada terapis ini kita didaftar dan sebelumnya kita mengadakan satu daftar yang memang kita report semua apa yang tertera dari keluhan warga masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan kita akan berbagi kepada penterapis yang mempunyai disiplin masing-masing. Ada disiplin ilmu, terapis totok punggung, ada bekam, ada pasdu, dan sebagainya. Jadi semua dilaksanakan dengan tertib. Sebelum masuk kita akan melaksanakan dulu cek darah, karena cek darah itu penting, baik itu secara diagnosa medis maupun secara spiritual. Kita akan laksanakan di mana keluhannya dan apa yang harus dilakukan tindakannya, siapa penterapisnya. Jadi demikian bahwa saat ini pelaksanaan bakti sosial ini sangat bagus menurut saya untuk kepentingan bersama, baik itu warga masyarakat maupun terapisnya. Jadi kita hanya dengan berbagai macam terapis kita bisa memberikan satu pertolongan, satu amal bakti kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Saya rasa demikian, dan khususnya kita akan memberikan contoh misalnya saja mengenai totok punggung, bahwa totok punggung itu memang kita adanya di tulang belakang, yaitu memberikan satu pengembalian daripada saraf-saraf yang terpendam atau tertimbun lemak, sehingga saraf-saraf tidak berfungsi secara normal dan oksigen tidak mengalir ke dalam otak kita. Oleh karena itu mungkin Pak Kohar akan mencontohkan bagaimana teknik totok punggung dalam rangka pelaksanaan pengobatan kepada pasien atau klien. Demikian. Silakan Pak Kohar, contohkan. Terima kasih Pak. Jadi dari untuk jenis treatment yang kita adakan ini gabungan ya Pak. Gabungan ada bekam, ada totok punggung, ada pijat, ada kiropraksi, ada fasdu, dan ada akupuntur. Jadi treatment ini dibutuhkan untuk masing-masing pasien yang sudah ditentukan diagnosanya oleh penerima dari hasil cek diagnosa. Nanti diarahkan ke terapisnya untuk diapakan nih si pasien ini ya. Untuk misalkan masalah di sakit pinggang, bisa dia di totok punggung atau bisa di kiropraksi juga bisa. Gitu. Kalau untuk masalah misalkan dia
berhubungan dengan darah. Misalkan dia ada penyumbatan, itu bisa dibekam atau divasdu gitu. Nah, untuk treatment itu udah sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah bersertifikat dan sudah berpengalaman. Jadi tidak sembarangan orang yang menangani pasien-pasien ini gitu. Dan untuk acara ini juga alhamdulillah didukung oleh Bekam Mobile Indonesia dan Yayasan Sujok Indonesia, dinaungi oleh TKM Masjid Meranti. Mungkin gitu aja Pak. Nanti untuk teknisnya mungkin bisa nanti lihat di masing-masing pasien sedang dilakukan apa. Terima kasih dari saya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penentuan titik al-kahil nih di area punuk nih. Bismillah. Dan untuk tarikan itu umumnya tuh khususnya untuk merek Samurai yang saya gunain nih, itu 2 kali tarikan. Itu udah lebih dari cukup. Biasanya beda merek alat itu beda juga tarikannya, tergantung kevakuman yang didapat berapa. Begitu. Nah, ini kita ngambil. Ada riwayat yang penyakit kronis nggak ada kan? Aman semuanya. Paling darah tinggi. Nah, gunanya salah satu manfaat bekam itu kan untuk menstabilkan tekanan darah. Salah satu titiknya itu di titik area jantung. Dalam ilmu totok punggung juga dipahami untuk area jantung ini sebagai titik untuk tekanan darah juga. Jadi sebenarnya hampir setiap penanganan terapi itu secara titik itu hampir sama, hanya bahasakannya yang beda Pak. Jadi anggaplah di bekam itu kita kenal sebagai titik untuk jantung, tapi di totok punggung bisa jadi untuk menetralisir tekanan darah. Jadi kadang-kadang perbedaan bahasa juga, kalau untuk orang-orang yang memahami kadang-kadang aneh, oh kemarin pas di terapi totok ini untuk ini, ketika bekam untuk ini, itu begitu. Nah, ini kita langsung melakukan penusukan. Sakit nggak Pak? Nggak sakit. Jadi dalam bekam itu sebelum melakukan penusukan kita kop dulu tuh. Nah, ketika pengokopan itu nanti akan terjadi efek yang disebut sebagai efek anestesi lokal atau biasa dikenal di kita tuh kayak baal itu Pak. Jadi sakit yang dirasakan saat penusukan bekam itu kurang lebih hanya sekitar 50-70%. Sisanya itu kita nyebutnya baal. Sekarang begitu. Bekam itu nggak harus banyak, karena bekam itu kan pengambilan darahnya itu ada di lapisan kulit atau biasa disebut di pembuluh darah kapiler. Jadi pembuluh darah kan itu ada 3 tuh, pembuluh darah vena, arteri, dan kapiler. Kadang orang bicara kenapa disebut darah kotor ya? Darah kotor itu sebenarnya hanya sebatas penyebutan dari orang-orang awam aja atau masyarakat luas lah. Tapi sebenarnya secara medis bisa disebut darah yang stagnasi. Karena darah yang dikeluarkan dari bekam itu sisa dari hasil penyaringan metabolisme tubuh. Jadi bekam itu nggak harus banyak, makanya darah bekam itu cerminan dari apa yang kita makan Pak. Jadi sampean makan apa nih? Yaitu cerminannya dari darah itu sendiri. Selama pola hidup sehat, makanan bagus, insya Allah darah sedikit. Jadi semakin banyak darah yang dikeluarkan, berarti pola makannya bisa jadi, atau pola hidupnya, tidur, istirahatnya kurang bagus, kurang baik tuh begitu. Tapi ini nggak bisa jadi acuan 100% ya. Jadi segala suatu penanganan itu atau analisa terapi itu sifatnya kemungkinan.
Untuk lebih detailnya itu ketika ada mungkin semacam kayak analisa-analisa sakit apa lebih bagusnya di cek lab itu begitu. Sebenarnya semua pengobatan itu bagus selama sesuai dengan kebutuhan kita itu begitu. Jangan memaksakan, jangan merasa paling bisa, paling benar, paling bagus terapi yang kita lakukan, nggak begitu. Semua terapi itu sama sesuai dengan kebutuhan aja. Anggaplah sampai yang sakit pencernaan minumnya obat jantung kan nggak cocok tuh Pak. Itu begitu. Iya. Dan untuk nyekat darah kita gunain dua bahan ya, ada tisu, ada kasa. Kasa membantu untuk penyerapan darah lebih bagus daripada tisu. Nah, setelah bekam kita pastiin darah di area perlukaan bekam udah nggak ngalir lagi, Mak. Terus kita bantu dengan minyak zaitun untuk membantu antiseptik. Ini nggak boleh langsung mandi, Pak ya. Bolehnya nanti kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi saat setelah proses bekam itu, kenapa nggak boleh langsung mandi? Karena sel kulit itu kan bergenerasi. Regenerasi sel kulit berlangsung kurang lebih sekitar 1-2 jam. Jadi jarak aman mandi kurang lebih sekitar 3 jam. Karena kandungan air yang buat kita mandi kan kita nggak tahu nih, takutnya ada bakteri atau lain-lain yang nantinya justru akan menghambat proses penyembuhan luka bekam. Itu begitu ya Pak ya. Soalnya ini udah aman. Mungkin kalau mau lihat bekas lukanya, cara kasat mata itu nggak kelihatan. Darah yang selalu udah berhenti, udah bersih. Nah kita ngambil cuma di 5 titik. Nanti selebihnya minimal ini udah pernah ngerasain bekam nih. Jadi suatu saat kalau misalnya mau bekam udah nggak takut lagi, udah nggak ada pemikiran lain-lain kan. Selama dilakuin dengan cara yang baik dan benar. Baik kan karena belum tentu benar kan. Baiknya sesuai dengan titik sunnah, ketika nggak ada keluhan yang berarti, benarnya dilakukan secara standar PBI umumnya kalau di kita. Ini udah cukup Pak, tinggal pakai baju. Nah, ya alhamdulillah menanam bekam sudah selesai. Bekam memang dianjurkan paling bagus sebulan sekali, terlepas dari segala adanya keluhan yang ada. Jadi ketika terjadi keluhan nanti bisa dikonsultasikan ke terapis andalan kita masing-masing, karena secara anjuran bekam itu sebulan sekali, ikutin sesuai tanggal sunnah, ada di tanggal 17, 19, dan 21 kalender Hijriah. Tapi ketika ada keluhan-keluhan tertentu, bekam boleh dilakuin kurang dari sebulan, tapi dengan catatan tidak di titik yang sama. Contoh ketika ada penyakit-penyakit tertentu butuh bekam, nanti titiknya bisa melingkar. Anggaplah untuk pertemuan pertama bisa titik ginjal, terus di pertemuan seminggu kemudian bisa titik jantung atau lain sebagainya. Yang jelas pastiin bekam di tempat yang kiranya memang terapis itu sudah tersertifikasi, ditangani dengan cara yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengadakan totok wajah untuk menghilangkan kerutan, untuk mencerahkan wajah. Nah, setelah dilakukan penotokan, nanti akan dilakukan dengan akupuntur wajah dengan titik-titik meridian yang sudah diterapkan. Kita menggunakan jarum setengah cun untuk akupuntur wajah. Ada titiknya, titik yang utama kita ambil di titik di antara 2 alis. Ya.
Ini akan mengurangi keluhan-keluhan yang ada di kepala. Di tengah itu ada keluhan yang di livernya. Jadi akupuntur wajah itu tidak hanya untuk wajah, tapi mengobati organ dalam juga. Kita ambil titik meridiannya saja. Ini nanti pelaksanaannya ditunggu sampai 30 menit. Ya, kalau sudah ini titik untuk lambung. Sinusitis juga bisa. Sudah melengkapi, Om. Sudah melengkapi. Jadi kita mengobati organ luar dan organ dalam. Ini juga termasuk estetika nggak, Om? Termasuk estetika juga. Untuk mencerahkan wajah boleh. Untuk menghilangkan kerutan, penuaan dini. Sudah. Hari ini kita sedang melaksanakan terapi fasdu dengan Ibu siapa? Dengan Tari. Ibu Tari. Ibu dengan keluhannya apa, Bu? Saya ada sebetulnya sih banyak keluhannya ya. Yang Ada banyak banget, Bu. autoimun, psoriasis, Autoimun, ada aduh. saraf kejepit. Ya. Terus sekarang kalau fasdu itu buat kolesterol asam urat ya, Bu, ya? Kolesterol asam urat boleh. Dan tadi ini sebenarnya saya udahan nih, Bu. Tangan saya kan nggak bisa diangkat nih. Gitu. Tapi ternyata pas udah di terapi itu luar biasa, keren banget tuh. Sudah bisa Masya diangkat. Allah. Terima kasih Gitu. banyak. Nah, ini Makanya saya nambah nih, Bu. Oh, nambah. Yo. Sekarang kita mengadakan terapi fasdu untuk keluhan kolesterol dan asam urat. Pak, ditekan. Tarik nafas. Ya. Ini digenggam ya, Bu? Ini nanti sampai nunggu darahnya itu kira-kira 100 cc. 100 cc darah baru bisa dicabut. Ya. Ya, ini proses pencabutan jarum karena memang aliran darahnya sudah terhenti. Jadi kita harus cabut jarumnya. Nah. Ya. Tangannya di kepala ya, Bu ya. Ditekuk. Nah, oke. Dan nanti kita tunggu nih ya, Pak. Akan terjadi perubahan darahnya setelah 10 menit. Jadi ketahuan nanti kolesterolnya tinggi, asam uratnya atau organ-organ dalam yang bermasalah bisa juga dari perubahan darahnya nanti. Bagaimana, Bu? Setelah di fasdu? Sebenarnya sih kalau pastinya kan saya belum tahu reaksinya, Ya. tapi yang tadi terapis yang tadi itu sudah, Pak, luar biasa. Ini yang tadinya tangan saya itu nggak bisa ditekuk, sekarang sudah enak banget nih, Bu. Terus yang tadinya pinggang saya sakit itu pas udah diterapi juga nggak sakit. Makanya tadi tuh gini, Bu, izin ya, Bu, ada belak-belakan nih. Tadinya tuh saya pakai infak yang terbaik, tapi akhirnya saya berubah sama suami saya berubah. Malu-maluin sebetulnya ya. Tapi ini bener keren, luar biasa banget gitu, supaya kita bisa sehat ya, Pak. Harapan saya tuh sering-sering banget, Bu, diadain seperti ini gitu ya. Karena memang luar biasa manfaatnya buat warga juga. Sehat tanpa obat itu penting banget ternyata. Kita harus sudah beralih ya, Bu. Beralih ya jurus Rasulullah zaman dulu ya, Bu, biar susah banget gitu. Kayak gitu sih harapannya, sering-sering aja diadain kayak gini ya.
karena memang responnya juga bagus, bahkan warga saya juga banyak tadi yang datang ke sini. Alhamdulillah, terima Gitu, kasih. sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu, sehat selalu semuanya. Lagi melakukan terapi listrik ya namanya, dari alat simulator. Tujuannya dan manfaatnya itu untuk melancarkan peredaran darah dan untuk saraf-saraf. Beliau ini kebetulan ada masalah di rasa, jadi ada rasa kesemutan dan mungkin ada sedikit kebas ya Pak. Iya, makanya dilakukan terapi listrik untuk melancarkan peredaran darah dan saraf-saraf yang ada di area kaki khususnya. Nah, seperti ini nih gerakannya. Gimana Bang? Aduh, rasanya. Mudah-mudahan nih Bang ya. Mudah-mudahan bismillah bisa ada perubahan. Kaki yang kesemutan dan agak kebas bisa lancar kembali. Nanti mengeluarkan darah seperti fasdu atau bekam gitu biar lebih maksimal nantinya. Tuh Bang, gimana rasanya Bang? Aman? Udah nggak terlalu kayak tadi ya? Nah, alhamdulillah nih udah mulai ada perubahan nih dibanding tadi. Nah, lebih dahsyat ya, ya. Masya Allah, alhamdulillah ada perubahan nih. Istilah semua karena Allah. Ini juga bisa terapi ini untuk orang-orang stroke. Karena stroke itu ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Biasanya kita melakukan treatmentnya diantara ini, terapi listrik. Dan untuk di bagian kepala biasanya kita bekam, ya, karena ada pengentalan darah di otak. Tuh. Kalau untuk masalah di jantung, lebih cocoknya ditotok Bang, totok punggung seperti di sana. Jadi untuk melancarkan peredaran darah yang ada di pembuluh darah jantung. Atau bisa juga dengan cara dibekam atau fasdu, gitu. Karena ada kasus pasien yang mau pasang ring jantung, alhamdulillah di fasdu nggak jadi pasang ring jantung, operasi dia. Ya. Udah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang terapi Pak siapa Pak? Pak Amir ya Pak ya. Nah beliau dengan keluhan GERD ya, vertigo juga. Nah kita coba ikhtiarkan terapi dengan akupuntur. Metode terapinya kita untuk memperbaiki fungsi organ cerna terlebih dahulu, dan kita terapi dengan menggunakan metode akupuntur dengan stimulator elektrik, dan kita lakukan di beberapa titik, dan kita utamakan titik yang untuk memperbaiki organ lambung dan menghilangkan kecemasan terlebih dahulu untuk merilis psikomatisnya. Pertama ya kita mulai dari area kaki. Di situ ada titik lambung nomor 40 dan lambung nomor 36, karena Bapak juga ada keluhan seperti ada yang mengganjal ya, dahaknya sulit untuk dikeluarkan ya. Makanya kita ikhtiarkan di titik lambung nomor 40 dan nomor 36. Oke, kita mulai Pak ya. Dan kita setting dengan 15 menit dengan durasi 15 menit dan voltasenya sekitar 2 Hz saja, ringan. Nanti kalau Bapak udah berasa naik ini udah terlalu kencang nggak? Kencang. Saya kurangin ya, segini masih kencang. masih kencang. Oke, pas ya Pak. Ini yang sebelah kiri nih. Nah, sudah bergerak.
Terlalu kencang apa enggak? Terlalu kencang. Kita kurangin ya. Segini pas ya. Oke. Lanjut ini yang ke titik usus besar dan perikardium. Ini, nah, itu udah masuk. Dua-duanya udah masuk ya. Segini pas ya. Cukup. Ini untuk yang tangan sebelah kanan. Nah, oh, segini pas. Kekencangan. Segini. Dikit lagi. Dan dikit lagi ya. Udah segitu ya. Oke. Ini untuk yang di kepala nih. Kekencangan? Cukup ya. Oke. Bapak 15 menit ya Pak ya. Oke. Insya Allah kita sambil menunggu 15 menit. Ini insya Allah untuk terapi akupuntur dengan metode ini sudah banyak diujikan dan alhamdulillah banyak perubahan yang sudah kita terapi dan kita ujikan. Alhamdulillah kita telah selesai waktu yang telah kita setting 15 menit untuk terapi akupuntur ini. Kita matikan alatnya. Kita cabut sekali ya. Ada. Tangan. Udah nggak, masih nyetrum. Alhamdulillah di Pak Amir ini dari titik-titik yang telah kita lakukan stimulus untuk proses terapinya. Jadi proses terapi akupuntur ini alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya. Semoga menjadi wasilah kesembuhan insyaallah. Bapak lebih merasa enak untuk badan. Baik, dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita hari ini ya diberi kesempatan untuk menterapi Bapak melalui metode ruqyah syariah Pak. Di mana ruqyah syariah ini dianjurkan ya sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah diruqyah juga. Dan ruqyah ini artinya adalah doa Pak. Ya, ruqyah itu adalah doa. Dan ruqyah tidak identik dengan perjinan Pak. Ya. Tidak identik dengan makhluk gaib gitu ya, jin gitu ya. Jadi ruqyah sendiri ya
untuk pengobatan medis maupun non medis. Jadi ruqyah syariah ini ya selain untuk non medis juga untuk medis, berbagai penyakit insya Allah ya, termasuk kejiwaan ya, seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Yang artinya kan kami turunkan Al-Qur'an sebagai asyifa itu obat, Pak. Ya, obat bagi orang-orang yang mukmin, wala yazidul zalimina illa khasara, dan Al-Qur'an tidak menambahkan apa-apa melainkan kerugian kepada orang-orang yang zalim, termasuk orang yang tidak mempercayai ruqyah itu sendiri, Pak. Kami ya sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim wajib mengimani itu, karena apa? Itu dalam rukun iman kan kita ada yang mengimani ya, mengimani Al-Qur'an, kitabnya Allah gitu ya. Gitu. Bapak tadi keluhan sakitnya apa ya, Pak? Ini dager. GERD ya? Iya. GERD berarti hubungannya dengan lambung ya? Dengan lambung, paru-paru ya. Terus saat ini Bapak maksudnya ini lagi kumat, maksudnya lagi datang atau gimana? Asam lambung lagi naik sih ini. Ini sekarang lagi naik ya asam lambungnya. Dan insya Allah nanti Bapak saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah ya. Nanti coba Bapak rasakan ya sebelum dan sesudah di ruqyah ya. Ruqyah di sini adalah ruqyah syariah, karena ruqyah itu ada dua, ruqyah syariah dan ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu yang diperbolehkan, dan ruqyah syariah itu ruqyah yang tidak diperbolehkan, yaitu yang mengandung kesyirikan itu sendiri ya, Pak ya. Oke, nanti saya bacakan. Nanti misalkan Bapak muntah, dimuntahin ya. Dan kalaupun nanti nggak ada reaksi apapun ya, nggak apa-apa ya, bukan berarti nggak ada gangguan, bukan berarti nggak ada penyakit, tapi mudah-mudahan ya Allah itu keluarkan melalui yang paling mudah, Pak. Termasuk tadi salah satunya adalah muntah, terus mungkin dari keringat juga, ataupun dari lubang-lubang tubuh yang lainnya seperti itu. Oke, kita mulai ya, Pak ya. Tadi ini panas ya, Pak ya, di dada sini. sebelah kanan apa sebelah kiri? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya, di ulu hati. Iya. Oke. Bapak cukup mendengarkan saya saja ya. Baik. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalkan saya suruh Bapak batuk-batukan ya. Kalaupun nanti muntah, dimuntahin aja. Kalaupun nanti nggak ada muntah, jangan dipaksakan untuk muntah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. 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 U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
خلق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Patukan semua keluar rujuk itu, patukan keluar rujuk itu. Aina takunu yatibikum wa jamia inna Allah lakum syai'un semua keluar rujuk itu. Aina takunu yatibikum wa jamia inna Allah lakum syai'un qadir. Aina takunu yatibikum wa jamia inna Allah lakum syai'un qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اخرج يا الله اخرج يا الله اخرج يا الله أينما تكونوا يحبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يحبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اخرج يا الله بسم الله الله أكبر. Katakan Pak.
Ukhruj ya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. 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 Bismillah ya Allah. Beristighfar, Pak. Istighfar. 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 Astagfirullah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya mau tanya dengan Bapak. Tadi ketika saya membacakan ayat-ayat ruqyah, apa yang dirasakan Bapak? Gak ada sih. Nggak ada. Yang di sini Jadi ada mual. ada mual. Iya. Kayak mau Naik. ya. Iya, artinya ketika seseorang itu ya fitrahnya manusia ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca gitu ya, diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu fitrahnya itu sejuk Pak, tenang, rileks gitu ya. Tapi ketika Al-Qur'an diperdengarkan itu tadi ada reaksi di dalam tubuh kita ya, entah itu nggak enak, terus tadi kayak mual itu berarti ada tanda kutip Pak, dalam artian entah itu lambungnya bermasalah ataupun ada hal-hal yang lainnya juga perlu didiagnosa lebih detail lagi seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan nih respon dari organ tubuh Bapak yang saya tadi Bapak perdengarkan ayat-ayat tadi, Al-Quran tadi ya, mudah-mudahan responnya baik, dalam artian itu adalah suatu respon agar nanti organ-organ tubuh itu ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu bekerja dengan baik Pak, insya Allah ya Kembali gitu. normal kembali gitu ya. Wallahualam bisa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Sementara nggak ada sih. Nggak ada ya. Mudah-mudahan setelah ini lebih baik lagi ya Pak, insya Allah ya Pak ya, lebih baik lagi, dan saya doakan semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Buat Bapak Amir ya. Iya. Dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan bekas ataupun sisa sakit lagi ya Pak. Amin. Syafaqallah labasa taurun insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Susukan 05 Official. Bersama saya Umi Kalsum. Hari ini saya bersama dengan ibu-ibu terapis dari pengobatan sunnah Tibun Nabawi yang bekerja sama dengan Bekam Mobile Indonesia. Hari ini saya dikelilingi oleh ibu-ibu terapis yang bekerja dari pagi sampai sore hari ini. Sekarang saya akan bertanya satu-satu dengan ibu-ibu terapis ini pengalamannya memberikan terapis kepada para pasien di pengobatan sunnah Tibun Nabawi. Dengan halo Ibu, selamat sore. Sore. Dengan ibu siapa? Ibu Yulis. Dengan ibu Yulis. Ibu dengan ibu? Ibu Maya. Ibu Maya. Ibu dengan Ibu Zainab. Hai Ibu Zainab. Wah, semangat banget ya Bu ya. Halo Ibu, assalamualaikum. Dengan Ibu? Saya Emi Siti. Namanya. Ya, assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu? Ibu Kartika. Ibu Kartika, Ibu? Ibu Iriani. Ibu Riana. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Yulia. Dengan Ibu Yulia. Dan terakhir Ibu? Dengan Ana Fatan. Oke, Wow, mereka bekerja dari pagi sampai sore ini, tetapi mukanya masih segar, tenaganya masih powerful. Benar, berarti bekerja dengan ikhlas dan sangat semangat ya Bu ya. Oke, kita mulai aja ya tanya-tanya dengan yang sebelah kiri saya dulu, yang paling dekat dengan Ibu ini. Bagaimana pengalamannya memberikan terapis kepada para pasien hari ini? Luar biasa. Dan mereka kita berikan pelayanan yang maksimal dan kita pun melayani dengan senang hati. Subhanallah, hebat sekali Ibu Umi. Bagaimana dengan Ibu pengalaman hari ini, berapa orang yang sudah dipegang? Masya Allah, dipegang sekitar 6 orang. Masya Allah. Itu akupuntur. Iya, akupuntur aja. Iya, akupuntur aja. Alhamdulillah. Spesialis akupuntur ya Bu ya? Sementara ini cabang-cabang banyak-banyak. Oke. Enggak akupuntur dah. Dengan senang hati bisa membantu warga di sekitar Masjid Meranti ini. Alhamdulillah, moga-moga yang sudah diterapis sehat semuanya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Oke. Ibu, Bagaimana hari ini berapa orang yang dipegang? saya
kayaknya sama deh, sekitar gitu 6 apa 7 gitu. Nggak capek kan Bu? Ya, Insya Allah nggak capek, ikhlas. Karena ikhlas mudah-mudahan Karena pasiennya ikhlas, sembuh ya Bu ya. benar, amin. Oke, dengan ibu berapa orang yang sudah? Oh, Saya. kebetulan hari ini saya dipegang oleh ibu. Gimana Bu kesan-kesannya Bu? Alhamdulillah, saya nambah ilmu juga ya. Saya megang saudara. 4. Bu megang 4. Wow, keren. Dengan saya termasuk 4 ya Bu? Iya. Iya. Kebetulan saya ditotok sama ibu ini, ibu siapa Bu maaf? Ibu Yuli lumayan agak soft, lembut gimana gitu. Mudah-mudahan ke badan saya jadi enak ya Bu ya. Amin. Ibu maaf Ibu, Hari ini berapa orang yang dipegang? saya hari ini 5 atau 6 gitu. Wow. Hari itu Iya. Memberikan terapi apa nih Bu? Saya terapi massage, totok punggung, totok wajah sama listrik, bioelektrik. Keren, komplit ya. Paket full komplit. Dengan Ibu? Ibu Iriani. Ibu Diani, berapa orang yang dipegang hari ini? Saya hari ini pegang pasien 6. Oke. Akupuntur, totok punggung, dan pijat. Wah, oke. Gimana Bu? Kesan-kesannya? Senang ya, karena pasien ada yang langsung sembuh. Tadinya nggak bisa jalan, terus langsung lari. Udah sembuh. Wow, tuh pengobatan Tibun Nabawi ya. Luar biasa. Luar biasa. Satu lagi dengan Ibu Yuli kan? Iya, soalnya ada name tag-nya di sini. Ibu berapa orang yang dipegang hari ini? Alhamdulillah saya pegang 5 Ya. dengan cara pengobatan totok punggung, pengobatan yang paling aman. Paling aman. Jadi Ibu baru bermain dengan totok punggung saja ya Bu? Iya. Oke, mungkin next time-nya Ibu bisa pakai yang apa namanya? Listrik. Siap. Yang tadi itu yang ibu-ibu yang ini sudah Siap, lakukan ya, Bu? siap. Oke, bismillah. Mudah-mudahan Bismillah. lancar ya Bu ya. Iya. Oke, dan yang terakhir dengan Ibu Anna Fatan. Bu, gimana Bu hari ini? Berapa orang yang Aduh, dipegang? luar biasa. Saya tadi tangani sekitar 5 orang ya. 5 orang bekam semua. Saya tangani. Sebenarnya saya juga totok wajah juga apa tuina cucian sama tadi sucok. Alhamdulillah ya, mereka antusias sekali ya. Antusias sekali, dan mereka datang, Ibu ada keluhan apa? Sebelumnya kan saya tensi dulu. Terus saya cek dulu bagaimana Ibu kondisinya gitu kan. Ternyata hasil yang sudah dibekam, mereka aduh Bu, enak Merasakan Bu. ada Iya, yang berbeda merasakan dari badannya ya? hasilnya tuh cepat gitu. Reaksinya Padahal juga cepat sekali, cepat. Bu ya. Gimana diulang berulang Nah, kali? kalau dia rutin terapi, misalkan seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, itu akan lebih bagus lagi. Darah jadi lancar, peredaran darah lancar, dan badan sehat gitu. Banyak kan ibu-ibu badan saya pegel, kaki saya kebas, tangan saya kebas, semua bekam Bu, bekam. Akhirnya apa? Jadi fresh lagi. Bukan begitu ya? Ya. Bu Ana, hebat Bu Ana hari ini. Oke, ibu-ibu hebat hari ini. Terima kasih atas pengobatan Tibun Nabawinya yang sudah diberikan. Saya dari Susukan 05 Official mengucapkan terima kasih kepada pengobatan Tibun Nabawi yang disupport by Bekam Mobile Indonesia. Ibu-ibu, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, bagaimana, ada yel-yel? Ada. Coba dipikirkan. Sehat bersama pengobatan Tibun Nabawi. Allahu Akbar.